Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman artikel yang telah kami lakukan, di mana artikel kami berjudul tentang Retail Analytics Through Visualization, Exploring the Superstore Dataset. Di sini kami dari kelompok 12, dengan saya sendiri, Selen Cecilia, dengan NIM 187231008, dan teman saya, Dengan saya Virgi Septia Ferdi dengan NIM 187231051. baik, jadi dalam persaingan bisnis retail yang semakin kompetitif, data menjadi kunci pengambilan keputusan strategis. Superstore Dataset menyediakan informasi lengkap mengenai penjualan, keuntungan, pelanggan, dan pengiriman yang dapat dianalisis untuk memahami bagaimana sih tren serta kinerja yang operasional. Visualisasi data dengan alat seperti Tableau memudahkan penyajian informasi yang kompleks menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendukung strategi bisnis yang efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini, di mana yang pertama, untuk mengidentifikasi produk dan kategori dengan performa yang tertinggi maupun terendah. Kemudian menganalisis perbedaan penjualan antar wilayah, mengevaluasi profitabilitas serta dampak metode pengiriman, dan memberikan insight yang mendukung perencanaan dan keputusan bisnis berbasis data. Berikut ada literatur survei yang telah dilakukan oleh penelitian di mana menunjukkan bahwa visualisasi data dapat membantu memahami pola penjualan dan meningkatkan retensitas pelanggan, misalnya melalui analisis RVM. Kemudian, bisnis intelijen berperan dalam mengidentifikasi tren, mengoptimalkan performa, dan mendukung keputusan yang strategis. Kemudian, pertumbuhan big data mendorong kebutuhan sistem analis yang lebih canggih, seperti Hadoop, ETL, dan dashboard dari Tableau. Kemudian, Tableau terbukti efektif untuk menampilkan data penjualan dalam bentuk yang interaktif, sehingga memudahkan analisis dan juga forecasting. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama tentang dataset, di mana dataset yang digunakan merupakan dataset Superstore yang memiliki beberapa atribut, yaitu ada region, kategori, subkategori, dan segmen. Sedangkan kalau yang kuantitatif itu ada sales, profit, quantity, dan diskon. Berikut adalah dataset sedikit uh, Melihat dari dataset, di mana di sini ada produk ID, kategori, subkategori, product name, sales, quantity, dan diskon, dan masih banyak atribut lainnya sebanyak 21. Nah, selanjutnya metodologi yang digunakan, tools-nya itu yang pertama ada Tableau Desktop, untuk membuat dashboard yang interaktif. Kemudian ada penyelesaian tipe data dan pembuatan calculate fields, misalnya profit dari ratio. Jadi misalnya mereka bisa membuat kalkulasi baru yang kemudian digunakan untuk memvisualisasikan data berdasarkan kalkulator yang telah dibikin. Kemudian ada proses analisis, di mana proses analisis dilakukan dengan pertama mengimport dataset, yaitu melakukan pembersihan dan penentuan tipe data. Kemudian membuat visualisasi utama, yaitu tren penjualan dari waktu ke waktu menggunakan line chart, ringkasan total penjualan dan profit menggunakan KPI plus bar chart, dan juga peta penjualan per wilayah menggunakan USA Map. Kemudian perbandingan penjualan dan profit antar kategori produk bisa menggunakan bar atau state chart. Berikut hasil dari penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk penelitian ini terdapat beberapa temuan utama. Untuk yang pertama itu ada hasil dari kategori penjualan. Analisis dari kategori penjualan ini menunjukkan kalau teknologi itu memberikan kontribusi sales yang paling besar. Dan selanjutnya diikuti oleh eh, furniture dan office supplies. Namun, hasil ini tuh tidak selalu berbanding lurus dengan profit, karena terdapat beberapa kategori yang memiliki margin profit yang rendah. Jadi terdapat beberapa kategori yang di mana salesnya tinggi namun profitnya tidak sebanding. Nah, beberapa detail yang menonjol dari hasil analisis dari kategori penjualan adalah furniture itu yang laku itu dominan pada chairs dan tables, sedangkan pada furnishings itu rendah. Sedangkan untuk office supplies, untuk binders dan storage itu unggul. Sementara untuk labels dan fasteners itu penjualannya sedikit. Dan ada teknologi
yaitu unggulnya di phones dan machines, sedangkan untuk copiers itu nilai penjualannya relatif rendah. Berikut ini merupakan gambar grafiknya di samping itu sales by kategorinya. Oke, mungkin next. Selanjutnya ada hasil dari analisis geografis. Jadi dalam analisis geografis ini, sales itu dipetakan ke dalam visualisasi peta. Nah, visualisasi peta ini menunjukkan variasi penjualan di berbagai wilayah. Nah, ternyata negara bagian dengan populasi besar itu mendominasi penjualan, sementara wilayah yang lain tuh masih tertinggal. Nah, hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan utama, yaitu California, New York, dan Texas itu menjadi pasar terbesar dengan kontribusi penjualan yang tertinggi. Dan selanjutnya, untuk South Dakota, Idaho, dan New Mexico itu mencatat penjualan yang rendah, menandakan penetrasi pasar itu masih terbatas. Dan selanjutnya, permintaan itu lebih tinggi di wilayah yang berpopulasi padat dan memiliki aktivitas ekonomi yang besar atau tinggi. Selanjutnya, selanjutnya ada hasil menurut tren waktu dan musiman. Grafik tren itu menunjukkan pola musiman yang jelas pada penjualan, khususnya pada kategori furniture dan office supplies. Nah, beberapa temuan yang ditemukan dalam tren waktu dan musiman ini adalah terjadi lonjakan yang signifikan pada November sampai Desember atau akhir tahun terkait musim liburan dan promosi akhir tahun seperti Black Friday. Nah, selanjutnya beberapa bulan lain menunjukkan pola yang fluktuatif, jadi naik turun dengan kenaikan singkat, misalnya di bulan Maret atau Juni. Dan temuan ini penting untuk perencanaan inventory, promosi, dan distribusi. Jadi, store-nya itu bisa tahu kapan sales itu naik, kapan sales itu turun, sehingga bisa menyesuaikan stok barang. Nah, visualisasi ini memberikan insight berharga untuk perencanaan inventaris dan strategi pemasaran. Berikut ini merupakan gambar tren dari penjualan furniture. Next. Nah, selanjutnya ada hasil profitabilitas atau keuntungan. Nah, analisis profitabilitas ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan volume penjualan yang sebelumnya. Yang pertama, teknologi menghasilkan profit tertinggi, yaitu di copiers dan aksesoris yang paling dominan. Selanjutnya, office supplies memberikan profit yang stabil, terutama dari subkategori paper dan appliances. Nah, untuk furniture justru menunjukkan kerugian atau profitnya itu negatif pada subkategori tertentu, misalnya tables dan bookcases. Nah, untuk analisis wilayah menunjukkan bahwa California itu unggul di furniture, sedangkan New York memimpin pada teknologi, namun ada beberapa negara bagian yang justru mengalami kerugian. Berikut itu merupakan gambar profit berdasarkan kategori. Jadi kita bisa lihat di masing-masing kategori profitnya itu berapa dan di negara bagian apa. Mungkin next. Oke. Kemudian untuk diskusi dan implikasi yang bisa kita dapatkan dari hasil-hasil sebelumnya adalah data itu mengungkap adanya ketidakseimbangan antara penjualan yang tinggi dan profit rendah pada kategori tertentu. Dan kemudian faktor wilayah itu sangat memengaruhi kinerja strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat membantu menjangkau pasar yang kurang berkembang. Dan faktor musiman atau seasonal itu menjadi kunci, sehingga bisnis-bisnis perlu menyiapkan kampanye dan stok menjelang puncak penjualan di akhir tahun. Jadi ketika ramai, mereka itu harus sudah mempersiapkan banyak stok sebelumnya. Nah, hasil ini menekankan pentingnya pendekatan data-driven dalam menentukan strategi promosi, inventory, dan distribusi produk. Next. Oke, jadi kesimpulan untuk artikel ini adalah artikel ini tuh menggunakan Tableau untuk menganalisis data Superstore dan menghasilkan wawasan tentang tren penjualan, kategori produk, serta distribusi regional. Nah, teknologi tercatat sebagai penyumbang utama, sementara furniture dan office supplies bervariasi antar subkategori. California, New York, dan Texas menjadi pasar dengan kontribusi penjualan yang tertinggi, dan terdapat lonjakan musiman pada akhir tahun. Secara keseluruhan,
Tableau itu terbukti efektif untuk mengubah data mentah menjadi informasi bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.